itu bahwa beliau ingin menyundakan Nusantara. Nusantara itu bukan Sunda, bla 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 gitu kan. Tergerak untuk membuat sebuah video yang dimana saya melihat sebuah penggiringan opini. Oke guys, balik lagi bersama informasi update. Kali ini ada tayangan video yang cukup menarik. Bagaimana tidak menarik? Ada seseorang anak dari Bali yang menanggapi tentang Kang Deddy Mulyadi. Kenapa menarik? Karena bukan anak Sunda, Jawa, Kalimantan, atau Papua. Tapi ini dari Bali. Dalam video tersebut, anak itu berbicara tentang kenusantaraan. Daripada nunggu lama-lama, langsung aja kita simak videonya. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Radia Gengasan Traka. Tergerak untuk membuat sebuah video yang dimana saya melihat sebuah penggiringan opini. Ini bukan soal mendukung seorang tokoh atau apapun ya. Katakanlah tentang Kang Deddy Mulyadi yang dimana ada penggiringan opini, ada sebuah statement penggiringan opini publik lah bisa dikatakan begitu, bahwa beliau ingin menyundakan Nusantara. Nusantara itu bukan Sunda, bla 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 gitu kan. Saya melihatnya itu sebagai mungkin menginspirasi berbagai orang di seluruh penjuru Nusantara untuk akhirnya bergerak, untuk akhirnya membangkitkan kembali keluhuran leluhurnya, keluhuran adat istiadatnya, keluhuran tradisinya, keluhuran ajaran-ajaran leluhurnya. Itu saja yang saya lihat sih. Dan hal yang wajar rasanya Kang Deddy Mulyadi itu mencoba untuk membangkitkan lagi Kasundaan, membangkitkan lagi apa itu Sunda, apa itu Parahyangan, karena saat ini beliau yang memimpin Jawa Barat. Itu akan berbeda halnya misalnya beliau memimpin katakanlah Bali gitu. Lalu beliau gimana caranya biar membuat Sunda ya kayak gitu, yang akhirnya justru wajar ketika beropini semacam itu gitu kan. Secara pribadi saya awalnya netral, dan memang sampai saat ini juga netral. Hanya saya akhirnya merasa terwakilkan oleh Kang Deddy Mulyadi, di mana beliau ketika kemarin ke Bali, dan sekarang saya sedang di Bali. Saya di Bali sekarang gitu kan. Nah itu gunung ini Watu Karu, ini Gunung Adeng, dan ini Gunung Sanghyang. Di belakang saya ada Gunung Sanghyang, yang dimana statementnya itu sangat mewakilkan, dimana saya bukan orang siapa-siapa, jadi saya tidak berani membuat statement tersebut, yang dimana statementnya berisi isinya adalah baheula atau zaman dulu pengetahuan ajaran-ajaran baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dari Jawa Barat, yang saat ini Jawa Barat ya, Sunda Besar, ketika dihancurkan itu dititipkan kepada saudaranya, yaitu Sunda Kecil, yang dimana saat ini adalah Bali dan Lombok, khususnya Bali. Semua pengetahuan baik itu lontar apapun itu memang dititipkan di sini. Dan itu mengapa saya merasa terwakilkan. 4 tahun jalan, mau 5 tahun di tahun ini saya di Bali, itu pun dengan alasan semacam itu. Saya banyak mendapatkan ajaran-ajaran Kasundaan, Parahyangan, justru di Bali. Justru di Bali saya berkeliling sampai ke pelosok, itu akhirnya menemukan ajaran-ajaran lama dari Sunda dengan istilah-istilah yang masih murni. Itu justru di sini mereka, saudara kita di Bali, itu menyimpan semua pengetahuan dan ajaran dari Sunda Besar untuk kemudian disimpan di sini dengan istilah-istilah yang tidak perlu saya sebutkan di sini ya, dan masih dipakai juga di sini gitu kan, dengan bahasa Balinya kita sama gitu kan. Dan itu dititipkan dan memang untuk saat ini sih saya melihat Kang Deddy mulai berani untuk menjadi tidak asing di tanahnya. Selama saya tinggal di Bandung itu saya hanya memakai ikat saja. Seluruh mata orang-orang, bahkan tukang angkot itu mengatai lah. Saya merasa asing di tanah sendiri. Saya merasa Sunda yang sejati itu sudah hilang.
sangat hilang, sehingga ketika di Bali akhirnya banyak oknum yang mencoba merusak dari dalam, rasanya itu saya nggak terima gitu loh. Jangan sampai Sunda kecil atau Pulau Dewata atau Bali seperti Jawa Barat, seperti kami, jangan sampai hilang seperti kami. Makanya saya secara pribadi rasanya kurang bijak ketika Kasundaan mulai dibangkitkan dan banyak oknum yang menolak itu, yang bahkan menganggap itu adalah hal yang tidak berguna. Itu justru harapan besar bagi kami, bagi saya khususnya, bagi saya pribadi, untuk akhirnya Sunda ada lagi gitu. Saya pikir Sunda Jawa Barat akan punah. Serius, saya pikir Sunda bakalan punah. Dan ada secerca harapan, jangan sampai punah. Gak akan rela lah. Sumpah mati, gak akan rela kalau jejak keluhuran peradaban Sunda, bukan etnis ya, itu hilang. Yang pasti Sunda itu bukan etnis. Kalaupun mau disebut etnis, katakanlah jangan ngaku Sunda kalau tidak nyunda gitu. Tong ngaku Sunda lamun teu nyunda. Kalau orang Jawa bilang orang Jawa lupa Jawone. Jangan mengaku orang Jawa kalau lupa bagaimana untuk Jowo dirinya. Jangan sing ngaku nak Bali kalau ya laku tidak seperti nak Bali gitu. Sing mulai ketok, itulah istilah-istilah. Jangan mengaku yang ketika memang hanya sebatas pakaian aja, hati. Intinya adalah mari kita bijaksana, apapun itu, motif apapun itu, intinya anggaplah itu sebagai inspirasi. Menginspirasi kita untuk akhirnya jangan tinggal diam. Sudah saatnya untuk tidak tinggal diam. Udah gitu aja lah. Saya sebagai orang yang lahir di Bandung, Jawa Barat, dan sekarang tinggal di Bali, untuk akhirnya menggali lagi tentang Kasundaan di sini, jejaknya di sini, belajar warige lagi, belajar hitungan dewasa lagi yang ternyata di Sunda itu bisa dikatakan hilang. Saya belum pernah menemukan siapa yang akhirnya bisa mewariskan dewasa warige. Jadi kalau orang Jawa per weton hanya Sabtu Ware Panciwara yang dipakai. Ini wuku, perwukuan. Tiang saya abdi simkuring diajar di Bali. Diajar warige, diajar perhitungan dewasa, diajar perhitungan perwukuan untuk kembali dibawa ke Sunda. Balik deui ka tanah Sunda. Eta hungkul itu salah satu gitu. Tolong bijaksana. Kalau memang Anda semua, kita semua belum bisa melakukan apa-apa untuk tanah kelahirannya sendiri, baik itu orang Sunda, kayak orang Madura, kayak orang Lombok, kayak Bugis, kayak Sumatera, Kalimantan, Papua, apapun itu, lakukan untuk tanahmu sendiri. Merantau silakan merantau, namun untuk motif di belakangnya belajar sesuatu untuk dibawa pulang. Udah itu aja kalau dari saya. Bawa pulang dan bangun kembali peradaban yang beradab. Kita mesti menjadi manusia yang adab, yang punya adab, punya etika. Jangan ngaku-ngaku bisa membuat peradaban baru kalau misalnya kita sendiri tidak punya adab. Nah gitu aja. Belajar adab, dah. Adab bicara. Coba dulu ada bicara, ada berpikir, jangan dulu mikir yang lain-lain. Dah itu aja dulu. Gitu tisim kuring mah. Atur nuhun, matur suksma, matur nuwun. Sampurasun.